Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Rizky Stumeang dengan NIM 52432400056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Materi ini penting karena ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan demi menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk tetap bertahan dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan atau yang dikenal dengan istilah TAHG. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga mencakup kemampuan bangsa dalam mencapai tujuan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Ketahanan nasional dapat dipandang dari tiga sisi. Yang pertama sebagai konsepsi, yaitu pemanfaatan seluruh daya kekuatan bangsa yang meliputi geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua sebagai kondisi, yaitu keadaan dinamis yang dapat meningkat atau menurun sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, sebagai strategi untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk subversi, infiltrasi, dan berbagai bentuk gangguan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional merupakan konsep yang menyeluruh dan melibatkan seluruh unsur bangsa. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional pernah menjadi bagian penting dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagai pendekatan pembangunan nasional yang menyeluruh. Ketahanan nasional mencakup berbagai pilar kehidupan yaitu ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Apabila seluruh pilar tersebut berjalan dengan baik dan seimbang, maka kedaulatan negara serta kesejahteraan masyarakat akan semakin kuat di tengah dinamika global. Ketahanan nasional Indonesia memiliki beberapa sifat penting. Pertama, bersifat mandiri, yaitu mengandalkan kemampuan bangsa sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Yang kedua, bersifat dinamis, karena dapat berkembang sesuai perubahan lingkungan strategis. Dan yang terakhir, memiliki wibawa yang mencerminkan kekuatan dan daya tangkal bangsa. Selain itu, ketahanan nasional juga bersifat manunggal yang mengutamakan kesatuan serta menjunjung tinggi konsultasi dan kerjasama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Menurut beberapa ahli, kekuatan nasional terdiri atas faktor yang bersifat nyata atau tangible dan faktor yang tidak terwujud atau intangible. Faktor nyata meliputi geografi, sumber daya alam, penduduk, industri, dan militer, sedangkan faktor tidak berwujud meliputi karakter bangsa, moral, kepemimpinan, dan diplomasi. Kombinasi seluruh unsur tersebut akan menentukan kemampuan suatu negara dalam menghadapi berbagai tantangan global. Indonesia menggunakan pendekatan Astagatra untuk mengukur tingkat ketahanan nasional. Astagatra terdiri dari Trigatra sebagai aspek alamiah, yaitu geografi, kekayaan alam, dan penduduk. Kemudian, terdapat Pancagatra sebagai aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua aspek tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun ketahanan nasional. Trigatra mencakup aspek alamiah, yaitu geografi, merupakan luas, posisi, dan daya dukung wilayah yang kini diperkuat dengan teknologi. Selanjutnya, kekayaan alam, modal dasar pembangunan yang harus dijaga kelestariannya. Dan terakhir yaitu penduduk, sumber daya manusia berkualitas yang berkolerasi positif dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya. Pancagatra mencakup aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan yang berperan penting dalam menjaga stabilitas bangsa. Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama,
ras, dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Sebagai individu, kita juga memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional, seperti menggunakan media sosial secara bijak, menolak penyebaran hoaks, serta aktif dalam kegiatan yang mempererat persatuan masyarakat. Selain itu, tantangan sosial budaya saat ini, seperti intoleransi, polarisasi, dan lunturnya nilai kebersamaan, perlu dihadapi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan harus dipandang sebagai kekuatan yang mempersatukan, bukan sebagai sumber perpecahan. Aspek pertahanan dan keamanan dalam Pancagatra diwujudkan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa termasuk rakyat dan TNI. Ketahanan nasional merupakan hasil integrasi antara Trigatra dan Pancagatra yang terus berkembang sesuai waktu dan kondisi yang dihadapi bangsa. Di era global saat ini, ancaman terhadap negara tidak hanya berupa ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer seperti serangan cyber, penyebaran informasi palsu, krisis ekonomi, dan krisis pangan. Oleh karena itu, strategi ketahanan nasional harus terus beradaptasi melalui penguatan keamanan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa untuk mencapai berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki negara. Ketahanan nasional dibangun melalui integrasi berbagai aspek kehidupan yang tercermin dari konsep Astagatra, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Oleh karena itu, menjaga ketahanan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat negara, tetapi juga seluruh warga negara. Pancasila menjadi landasan utama dalam membangun ketahanan nasional, sementara kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman menjadi strategi untuk menghadapi tantangan global. Dengan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat persatuan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.